dengan, karena memang tidak disebut dalam Al-Quran namanya, namun orang mengenalnya dengan sebutan Khidir alaihis salam. Namun sebelum saya lanjutin jamaah, ada disclaimer dulu, karena ini kajiannya agak sensitif. Khidir itu seringkali dianggap sebagai wali. Bahkan sampai sekarang ada yang meyakini Khidir itu masih hidup. Ada sebagian orang yang terkenal dengan tasawufnya gitu, ya, suka mengklaim dirinya pernah bertemu Nabi Khidir, ya. Dan kita tidak membahas hal-hal yang kontroversi seperti itu. Saya menghindari hal-hal seperti itu jamaah. Kita hanya mengambil ibrah pelajaran dari pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, terutama tentang ilmu yang disebut ilmu laduni. Jamaah, mungkin kita pernah mendengar ilmu laduni, ilmu yang datang dari Allah tanpa dipelajari, tiba-tiba orang bisa sesuatu. Itu ilmu laduni. Ternyata ilmu laduni ini berasal dari satu kalimat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi terkait dengan Nabi Khidir, jemaah. Dan memang sosok Khidir ini ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan beliau wali, ada yang mengatakan beliau adalah nabi, ada yang mengatakan beliau adalah malaikat yang menyerupai manusia. Namun pendapat yang saya ambil yang paling masyhur, yang paling kuat adalah beliau adalah seorang nabi, jemaah. Seorang nabi seperti Nabi Musa alaihi salam. Nah, dalam surat Al-Kahf ayat 65 jemaah, yang sering kita temukan, yang sering kita baca di surat di hari Jumat itu, ada kalimat wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ladunna, ladunni, kalau ladunna itu untuk jamak, ladunni untuk tunggal. Ilmu dari sisi kami, maksudnya ilmu yang datang dari Allah, yang diberikan khusus kepada Nabi Khidir alaihis salam. Jemaah sekalian, tentang ilmu laduni ini hati-hati nih, ya. Ilmu laduni itu tidak boleh bertentangan dengan syariat, jemaah. Kalau ada orang yang mengaku punya ilmu yang berasal dari ilmu laduni, tapi tiba-tiba apa yang dia yakini melanggar syariat, mentang-mentang mendapatkan ilmu laduni, dia udah nggak pernah sholat lagi, misalkan gitu. Dia nggak pernah melakukan kewajiban lagi. Jangan jamaah, ya. Ini ilmu laduni tidak mungkin bertentangan dengan syariat, gitu jamaah. Dan ilmu laduni ini bukan ilmu pamer kesaktian, ya. Pamer kesaktian, pamer karomah yang tidak bisa datang berkali-kali. Datangnya hanya tertentu saja tanpa bisa dipelajari. Dan ini hanya khusus untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah, saya sampaikan disclaimer di awal, ya, tentang kontroversi yang kita tidak bahas tentang hal tersebut, jemaah. Cuman sekedar saya menyampaikan informasi, ada yang meyakini Nabi Khidir adalah seorang wali, ya. Kalau kita meyakininya Khidir adalah nabi seperti Nabi Musa alaihis salam. Ini yang perlu disampaikan di awal. Oke, kita akan mulai dari mana nih? Dari asal muasal pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kita udah bahas Nabi Musa dengan Bani Israel, jamaah. Nabi Musa versus Fir'aun. Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, pertemuan dengan dua wanita di tengah perjalanan dengan bangsa Madian, jamaah. Dan saat ini kita akan mempelajari, mengkaji Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam yang begitu banyak ibrah, khususnya tentang apa jamaah? Tentang adab penuntut ilmu. Nabi Musa ini nabi yang populer jemaah.
Bahkan Nabi yang namanya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nabi Khidir sama sekali nggak disebut. Antum cari dalam Quran istilah Khidir nggak ada, nggak disebutin. Beliau cuma disebutin apa? Abdan min ibadina, ya, salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Ya, hamba doang disebutnya. Namanya nggak disebut sama sekali. Sedangkan Nabi Musa namanya seabrek-abrek ada di dalam Al-Quran. Nah, kita akan mulai dari asal muasal pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Bermula dari mana? Bermula dari khutbah Nabi Musa di hadapan Bani Israel. Berdasarkan riwayat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ta'ala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, suatu ketika Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel tentang apa? Tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Faddaltukum 'alal 'alamin. Itu jemaah. Bani Israel kan diberikan banyak kelebihan, banyak privilege dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merefleksikan tentang ujian-ujian yang telah dilewati oleh Bani Israel, sehingga khutbah tersebut memukau Bani Israel sampai di antara mereka ada yang terharu menangis jamaah. Mereka sangat takjub dengan khutbah Nabi Musa alaihi salam. Dan di saat beliau berkhutbah jamaah, ada yang nanya apa? Nanya tentang ayun nasi a'lam ya Musa. Wahai Nabi Musa, siapakah manusia yang paling berilmu di dunia ini? Nah, jemaah, nih di sini nih letaknya. Nabi Musa mengatakan, ini bukan karena beliau sombong nih, bukan. Karena memang yang beliau tahu saat itu yang jadi nabi adalah beliau. Di dunia itu adalah beliau saat itu. Maka ketika ditanya siapa yang paling berilmu, maksudnya ilmu agama, gitu jemaah, beliau mengatakan, ana yang paling berilmu. Karena beliau meyakini, ya ini ilmu dari Allah, saya yang paling berilmu. Jemaah, beliau mengatakan demikian bukan untuk petantang-petenteng, ingat ya jemaah ya, bukan karena sombong, bukan. Ya, Nabi tidak ada ya sifat-sifat kesombongan, tidak ada sifat-sifat yang sifatnya adalah kemaksiatan. Sombong adalah maksiat jemaah. Dan Nabi Musa mengatakan demikian, kenapa? Karena beliau itu ya paham bahwa beliau satu-satunya nabi saat itu. Ketika dia nanya ayyun nasi a'lam, ya beliau menjawab ana a'lam, bukan menjawab wallahu a'lam. Seharusnya ya yang diinginkan Allah, Nabi Musa menyandarkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu adalah Allah. Harus begitu kan? Kita kan harus menjawab tuh kalau misalkan ada sebuah pertanyaan yang kita nggak tahu pertanyaan jawabannya, kita akan menjawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, setelah memberikan jawaban juga mengatakan wallahu a'lam. Ya, jawaban kami ya terbatas, tapi yang paling tahu tentang jawaban-jawaban semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, bukan mengatakan aku adalah orang yang paling alim. Nah, lantaran ucapan ana a'lam, aku yang paling berilmu di antara manusia-manusia yang lain di muka bumi ini, akhirnya apa jemaah? Allah memberikan pelajaran bahwa di atas orang yang berilmu masih ada lagi orang yang berilmu. Di atas langit masih ada langit. Nggak boleh mengatakan dirinya ana a'lam, nggak boleh menyandarkan ilmu itu kepada diri sendiri. Harusnya menyandarkan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya Allah Subhanahu wa ta'ala
ya memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihi salam untuk belajar lagi, jemaah. Bertemu dengan seorang hamba yang abdan min ibadina tadi, jemaah, di antara salah satu hamba pilihan Allah, ya, yang tempatnya itu inda majma'il bahrain, tempat pertemuan dua lautan, ya. Tempatnya tidak spesifik disebutin di laut mana, jamaah, nggak disebutin, ya jamaah. Kita sudah mengetahui kisi-kisi kisah dalam Al-Quran itu nggak nyebutin detail, ya, karena detail-detail itu ya tidak terlalu urgen, jamaah, nggak terlalu substansi, jamaah. Yang terpenting adalah ibrah dari kisah tersebut, ya. Kisah tersebut pelajarannya apa, hikmah untuk kehidupan kita apa, sehingga bisa menyemangati kita untuk menjadi thalabul ilmi yang bersemangat dan istiqomah. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihi salam, ya, diperintahkan untuk belajar lagi dengan seseorang yang dikenal dengan istilah tadi Khidir alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk membawa keranjang berisi ikan. Sebagai apa? Selain bekal. Ikan itu untuk tanda. Tanda di mana tempat pertemuan beliau dengan hamba misterius ini yang tidak dikenal orang-orang itu, jemaah, ya, yang tidak disebut dalam Al-Quran namanya. Tandanya adalah ketika ikan melompat di tempat tersebut. Nah, disitulah letak pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa akan menemukan beliau di tempat tersebut, jemaah. Ini perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa alaihissalam di surah Al-Kahfi disebut dengan jemaah, wa idh qala Musa li fatah la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada pembantunya. Pembantunya siapa, jemaah? Namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu pembantunya Nabi Musa sekaligus murid. Mirip Anas bin Malik, pembantunya Nabi sekaligus muridnya Nabi. Kemana-mana ngikutin Nabi, menjadi khadimnya, pelayannya Rasulullah. Makanya banyak beliau meriwayatkan hadis. Kenapa? Sering dengar Nabi ceramah, gitu. Nah, ini juga pembantunya Musa, Yusha bin Nun, kelak nanti beliau akan jadi nabi juga. Setelah selesai risalah Nabi Musa, setelah Nabi Musa meninggal, Yusha bin Nun lah yang memimpin Bani Israel. Nah, di ayat ini, jemaah, ayat ini ayat tentang, ya, perintah Nabi Musa kepada pembantunya. Yakni tadi siapa? Yusha bin Nun. Wa idh qala Musa li fatah, ya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada muridnya, anak muda nih, jamaah, muridnya, la abrah hatta ablugha majma'al bahraini. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum nyampe pertemuan dua lautan. Kalau nggak ketemu pertemuan dua lautan, apa? Au amdiya hukuba. Aku akan terus berjalan, walaupun harus berjalan hukuba itu bertahun-tahun, sampai ketemu ciri-ciri tempat yang udah dikasih kisi-kisinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat zaman sekarang udah di Sherlock, ya, udah di Sherlock nih, gitu ya. Tempat lokasinya udah dikasih tahu, ciri-cirinya doang, tapi jamaah, ya. Tapi koordinat tepatnya kagak dikasih tahu, jamaah. Koordinat tepatnya, ciri-cirinya adalah ikan ngelompat di situ, itu ciri-ciri titik koordinat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kalau nggak ketemu-ketemu juga, walaupun bertahun-tahun suruh berjalan, Nabi Musa ladenin.
Itu jamaah sekalian, Nabi Musa ya, yang udah jadi nabi, namanya dilangsung dengan Allah di muka bumi, ketika disuruh belajar lagi kagak gengsi jamaah, nggak gengsi jamaah. Lah sekarang banyak orang maaf gitu ya, ketika ada orang yang udah berdetail jamaah, disuruh belajar ngaji lagi gengsi jamaah. Ya akhirnya sampai dia pensiun, maaf nggak bisa baca Quran. Kenapa? Gengsi kalau belajar lagi. Nauzubillahi min dzalik jamaah. Jangan sampai kita orang yang menjadi orang yang gengsi untuk belajar. Walaupun belajarnya kepada orang yang nggak terkenal, walaupun belajarnya kepada orang yang mungkin secara tingkat sosialnya gitu ya status sosialnya tidak setinggi dirinya jamaah. Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita low profile, ketawaduannya yang masih belajar kepada orang-orang kepada orang yang tidak disebut-sebut namanya dalam Al-Quran. Saya masih teringat sebuah video teman jamaah, cakep banget videonya. Tentang apa jamaah? Tentang perkumpulan para ulama. Itu ulama-ulama besar ya, ada Aid Al-Qarni, Muhammad Hasan, ada Syekh Al-Arifi. Itu kegiatan kumpul-kumpul para ulama-ulama besar dunia. Ternyata salah satu kegiatannya apa jamaah? Di antara mereka saling memberi nasihat. Ya, di antara nasihatnya ternyata yang menyampaikan nasihat adalah salah satu junior di antara mereka jamaah. Ya. Walaupun secara usia lebih junior, secara ilmu lebih junior, tapi karena ini adalah ilmu, ya didengarkan dari siapa aja, sah-sah saja. Didengarkan, bahkan didengarkan oleh para syekh, para masyayikh. Saya juga teringat dengan pengalaman waktu pernah diundang mengisi sebuah daurah jamaah. Mengisi sebuah daurah, saya pikir pesertanya ya jamaah umum gitu. Nah ternyata pada saat datang, lah yang hadir guru-guru saya, para ustadz-ustadz saya, yang senior-senior saya yang pada duduk di belakang. Alhamdulillahnya, ketika saya menyampaikan, mereka memberikan pelajaran yang penting. Ilmu dapat dari siapa aja, datang dari siapa aja harus disimak. Disimak sampai selesai jamaah. Makanya saya sangat-sangat berterima kasih kepada pelajaran penting yang disampaikan oleh mereka, ditunjukkan langsung oleh mereka. Nggak gengsi belajar dari orang yang lebih muda gitu, nggak gengsi belajar dari orang yang nggak lebih terkenal dari dirinya, padahal yang menjadi mustami'nya ustadz-ustadz senior saat itu. Maka jemaah, kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam ketika beliau harus belajar lagi dengan sosok Nabi Khidir alaihissalam. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Nabi Musa tidak akan pernah berhenti untuk berjalan sampai ketemu Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan Berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab, perjalanan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir itu memakan waktu sekitar 2 hari, tidak lama tidak lama perjalanan beliau. Beliau akhirnya bisa bertemu setelah apa jamaah? Setelah di perjalanan jamaah, ikan yang udah dibawa di dalam keranjang itu jamaah, ternyata ada keanehan, lompat dengan cara yang aneh, yang membuat Yusha bin Nun terbengong-bengong. Dan Nabi Musa nggak ngelihat saat itu kejadian ini. Jadi sadar-sadarnya kapan? Sampai Nabi Musa bertemu di sebuah tempat yang ada sahra, batu besar, untuk rehat sejenak di situ. Itu setelah perjalanan yang sangat jauh jemaah. Nabi Musa dan muridnya Yusha bin Nun, pembantunya itu sangat lelah. Mereka rehat sejenak di batu besar
Di sini jamaah diabadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 61. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa jamaah, lupa dengan ikan bawaannya, ya. Ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Jadi cara lompatnya pun aneh jamaah, karena ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ikannya bergerak jamaah, ya. Ikan tersebut bergerak di dalam keranjang, ya, keluar keranjang kemudian sampai ke tepian pantai kemudian ke lautan jamaah. Disitulah posisi ikannya memberikan satu petunjuk besar bahwa disitulah letak pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Tapi sayangnya Yusha bin Nun saat itu dibikin lupa dengan kejadian ini. Udah terlanjur lewat jamaah tempat yang tadi ditandain sama ikan yang lompat gitu ya, sama Yusha bin Nun dibiarin aja. Akhirnya beliau lewat gitu kan, lewat udah terlanjur jauh, barulah di saat Nabi Musa capek, letih, sama-sama pengen makan jamaah. Tadinya Nabi Musa itu nggak ada capek-capeknya jamaah. Ternyata capeknya Nabi Musa alaihi salam ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin Nabi Musa letih. Padahal awalnya beliau itu nggak capek-capek jamaah. Sengaja dibikin letih apa? Agar Nabi Musa itu beristirahat sejenak dan sadar ikan bawaannya yang akan dimakan gitu. Kalau misalkan ikan nggak capek-capek, beliau jalan terus itu, nggak ada istirahatnya. Karena kan kita tahu di kisah sebelumnya kita mendengarkan penjelasan tentang bagaimana Nabi Musa yang secara fisik itu memiliki kelebihan luar biasa. Nabi Musa kan fisiknya luar biasa, beliau bugar, kemudian kuat fisiknya, bahkan mengangkat batu besar sendirian, nggak perlu gotong-gotong sama orang-orang jemaah. Tapi di kejadian ini Nabi Musa dibikin capek oleh Allah. Falamma jawaza qala libatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ketika mereka udah lewat tempat tadi, titik pertemuan yang seharusnya pertemuan dengan Nabi Khidir di situ, ya udah lewat. Musa beristirahat dan berkata kepada pembantunya, ya bawa sini makanan kita. Ya Nabi Musa jamaah lihat sini, bawalah sini makanan kita, bukan makanan aku. Artinya apa jamaah? Nabi Musa itu enggak ngebeda-bedain makanan pembantunya dengan makanan dirinya. Ini pelajaran penting jamaah. Ada sebagian orang nih ya, makanan pembantu itu makanan khusus, enggak boleh nyatu dengan makanan majikan. Nabi Musa alaihissalam di saat mengatakan bawa sini makanan kita, ini makanan kita bareng-bareng. Kamu dan aku sama makanannya, gak dibeda-bedain jamaah. Ya, atina qoda'ana sini, bawa sini makanan kita. Ya, untuk apa? Untuk dimakan bareng-bareng. Tidak ada perbedaan antara pembantu dan majikan. Nunjukin betapa Nabi Musa memuliakan pembantunya juga. Ada, ya, hanya sisa-sisa dikasih pada pembantu. Hanya makanan-makanan yang katakanlah nggak layak. Sedangkan makanan ini makanan majikan nggak boleh disamakan, ya. Biar biar tidak tertular penyakit dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Nabi Musa mengajarkan kepada kita ketawaduannya di hadapan
pembantunya sendiri. Nah, di saat itu beliau merasa letih, lapar, minta mana makanannya. Nah, ketika Yusha bin Nun diminta untuk menyiapkan makanan, ya, ikannya mau dimasak, barulah Yusha bin Nun teringat, ya kan? Teringat, oh, ikan yang tadi lompat di situ. Disitulah baru teringat. Makanya ini adalah salah satu rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkura wattakhadha sabilahu bil bahri ajaba. Yusha bin Nun menjawab, tahukah engkau ketika kita tadi mencari tempat berlindung di batu, aku lupa menceritakan tentang ikan yang tadi lompat dengan cara yang aneh. Tadi itu apa? Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Lompat dengan cara yang aneh. Tidak biasa saya lihat. Itu tempat yang kita cari-cari. Itu lokasi yang kita cari-cari. Itu lokasi yang udah ditunjukin sama Allah kepada kita. Kita balik lagi. Ya, akhirnya apa? Fartadda ala atharihima qasasa. Akhirnya mundurlah lagi. Balik lagi. Udah lewat jauh, ya. Tempat yang tadi ikannya lompat itu udah kelewat jauh, jemaah. Tapi karena di situ tempatnya, maka Nabi Musa mau nggak mau harus balik lagi ke tempat ikan melompat. Di sinilah jemaah. Sebentar ya jemaah. Bismillah. Jemaah sekalian. Akhirnya ketemu datang. Balik ke tempat tadi, pertemuan dua lautan, ketemulah Nabi Musa dengan abdan min ibadina, salah seorang hamba di antara hamba Allah, Nabi Khidir alaihissalam. Fawajada abdan min ibadina. Lalu mereka berdua, Nabi Musa dan Yusha bin Nun itu bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Atainahu rahmah, yang telah kami berikan rahmat kepadanya, min indina, dari sisi kami, wa 'allamnahu, dan telah kami ajarkan, min ladunna. Ladunni, ilmu ladunni di sini jemaah ya. Ilmu dari sisi kami, jemaah. Min ladunna ilmu. Itulah Nabi Khidir alaihissalam, gurunya Nabi Musa. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa mengucapkan Assalamualaikum. Nabi Khidir pun heran dengan jawaban atau dengan ucapan salam dari Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Siapa ini? Siapa Anda? Kok memberi salam kepada saya? Ini enggak biasa-biasanya nih. Warga segini atau masyarakat sekitar, ya orang-orang yang sering saya kenal itu enggak pernah mengucapin salam kayak gitu. Kebiasaan orang kampung di sini enggak kayak gitu. Dari mana kau memberi salam? Gitu kan? Nabi Musa mengatakan, Ana Musa. Saya adalah Musa. Musa Bani Israel? Khidir bertanya, Musa Bani Israel? Saya adalah Musa Bani Israel. Nah, saat itu Khidir berkata, Ya Musa, engkau itu ada di atas suatu ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada dirimu ya Musa, yang aku tidak mengetahuinya. Nah, Khidir tawadhu banget jemaah. Ya, engkau punya ilmu
yang aku nggak tahu. Dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan yang engkau nggak tahu. Kita sama-sama punya ilmu. Engkau punya ilmu yang aku nggak tahu. Aku punya ilmu apa yang engkau nggak tahu. Gitu jemaah. Ini ketawaduan dari Nabi Khidir alaihi salam. Ketika Nabi Musa pada akhirnya meminta kepada Nabi Khidir, ya, qala lahu Musa, hal attabi'uk ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya, boleh enggak sih aku ikut kamu? Aku ikutimu wahai Nabi Khidir, agar engkau mau mengajarkan aku ilmu, mengajarkan kepadaku sebuah ilmu yang telah diajarkan kepadamu menjadi sebuah petunjuk. Mimma 'ullimta rusyda, ilmu yang lurus menuju siratal mustaqim, menuju rusyda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Khidir jemaah? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak bakal sabar. Ya Musa, engkau tidak akan bersabar bersama diriku. Kalau pengen ikut bersamaku, syaratnya harus sabar. Ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nah, jemaah, maka di antara salah satu adab dalam menuntut ilmu, kita belajar dari sini tentang bagaimana pentingnya kesabaran dalam belajar. Nabi Musa itu diajarkan tentang makna kesabaran. Belajar itu butuh sabar jemaah, benar sabar. Bahkan saat mendengarkan kajian jemaah, betapa ya kita ini harus bersabar dengerin ustadz bicara 1 jam lebih, kadang-kadang gitu ya jemaah. Ada yang lebih sampai 1,5 jam gitu jemaah. Dan jamaah al-muhajirin sudah teruji sabar mendengarkan para ustadznya. Walaupun harus menahan rasa kantuk, nggak apa-apa jamaah, ya nggak apa-apa. Sambil ngantuk-ngantuk, bersabar dengerin jamaah, bersabar. Kenapa? Ini bagian dari adab kita menuntut ilmu yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, jamaah sekalian, Nabi Khidir alaihi salam ternyata memberi persyaratan. Kalau Nabi Musa pengen belajar dengan dirinya, apa syaratnya? Persyaratannya adalah Nabi Musa dilarang banyak tanya. Ya. Nabi Musa dilarang banyak tanya apapun yang terjadi di depan mata beliau. Ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Inilah yang disampaikan Khidir jamaah. Makanya jamaah, orang bisa sabar jamaah, salah satu rahasianya adalah ketika ia mengetahui rahasia di balik sesuatu itu. Ya, misalkan jamaah, orang pada saat pesawatnya delay, kalau dia tahu maksud Allah Subhanahu wa ta'ala membuat dia delay dalam perjalanan, bahkan ketinggalan pesawat, ternyata untuk menyelamatkan dirinya jemaah, pasti orang itu bakal bersabar kalau dia tahu hakikat apa yang terjadi. Makanya banyak orang yang kagak sabar karena dia kagak paham. Ya, orang nggak sabar itu karena dia nggak ngerti gitu. Kalau dia paham, dia akan bersabar. Orang yang pengetahuannya lebih tinggi, biasanya seharusnya dia akan mampu bersabar gitu. Misalkan nih di jalanan ada orang yang maaf jalanannya di jalan itu ngebut-ngebut. Dia akan bersabar kalau tahu, oh ternyata
itu lagi ada hajat yang dia pengen buru-buru. Jadinya dia bersabar. Dia nauin diri gitu. Dia bisa menempatkan diri. Kenapa? Karena sudah tahu hakikat yang terjadi bagi orang yang sedang dihadapi di depan matanya. Nah, jamaah sekalian, makanya Nabi Khidir mengatakan, "Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubra?" Bagaimana engkau akan sabar atas sesuatu di mana engkau belum punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu, dan akhirnya benar kejadian, jamaah. Nabi Musa, ya, yang kita tahu yang nanti pada akhirnya beliau tidak sabar untuk bertanya karena ketidaktahuan beliau, ya. Nah, di saat Nabi Musa alaihissalam diberikan syarat, ya, beliau mengatakan ini, satajiduni insyaallah sabira wala a'silaka amra. Insyaallah aku akan jadi orang yang sabar. Aku janji sabar. Insya Allah aku akan jadi orang yang sabar dan aku tidak akan melawan durhaka kepada guru, wala a'silaka amra, melawan perintah guru, enggak akan menentang apapun urusan dari guru, enggak. Ini jamaah nih, adab yang ditunjukkan Nabi Musa, sang kalimullah, jamaah, mengatakan kepada Nabi Khidir, wala a'silaka amra, aku manut aja sama guru, manut dengan, ya, kiai, manut dengan, ya, murabbi, manut dengan gurunya, ustadznya, jamaah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam berkomitmen untuk tidak menentang apapun urusan yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam, akhirnya mulailah ini, jamaah. Ini ayatnya tentang persyaratannya. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Khidir bilang sama Nabi Musa, jika engkau mau belajar sama saya, ya, jangan menanyakan kepadaku sesuatu apapun sebelum aku jelasin, ya. Jangan nanya dulu sebelum dijelasin. Ini syarat-syaratnya. Pokoknya jangan nanya-nanya dulu. Ente diem dulu. Nanti setelah saya jelasin baru, ya. Itu syaratnya. Nah, akhirnya Nabi Musa siap dengan persyaratan dari Nabi Khidir alaihissalam. Diterimalah persyaratan itu. Akhirnya ikutlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir berjalan dan ketemulah dengan 3 peristiwa. Di sini ujiannya nih, jamaah. Tadi karena ketidaktahuan tadi orang jadi nggak sabar. Makanya tingkat pengetahuan seseorang seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kesabaran dia. Seharusnya orang semakin berilmu semakin sabar seharusnya. Gitu. Kenapa orang nggak sabar? Karena dia nggak berilmu. Maka jangan sampai orang udah berpendidikan tapi dia nggak sabaran orangnya. Kenapa orang bisa sabar antri? Karena dia paham urgensi antri itu seperti apa. Gitu. Sabar itu berbanding lurus dengan tingkat pengetahuan, dan disinilah Nabi Musa alaihissalam diuji tingkat kesabarannya dengan 3 peristiwa penguji kesabaran. Peristiwa pertama, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa jalan bareng, fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya naik kapal, naik perahu, jemaah, ya, apa yang terjadi? Perahunya itu dilubangin sama Nabi Khidir alaihissalam. Ya, Nabi Musa, Nabi Khidir itu numpang sebenarnya dengan pemilik perahu itu untuk mengangkut mereka berdua.
dengan gratisan jamaah. Ketika gratisan tanpa bayar jamaah, tiba-tiba itu perahu dilubangin sama Nabi Khidir. Qala akharaqtaha litughriqa ahliha laqad ji'ta syai'an imra. Hai Khidir, mengapa engkau melubangi perahu ini? Apakah engkau untuk menenggelamkan kami semua, menenggelamkan penumpang-penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang sangat besar, wahai Khidir. Jamaah sekalian, lihat Nabi Musa itu, jamaah, orang yang paling nggak bisa melihat kemungkaran terjadi di depan matanya. Kita kan pernah cerita kemarin kisah episode Nabi Musa ngelihat orang yang berantem, beliau nggak bisa diam ketika ada yang tolong, ditolongin. Akhirnya beliau dengan tangannya memukul dan terbunuhlah dari pengikutnya Firaun itu. Karena emang karakter Nabi Musa begitu jamaah, ngelihat kemungkaran nggak bisa diam. Nggak bisa duduk manis, apalagi ada orang yang membahayakan. Kan seperti itu jamaah. Orang yang melihat kemungkaran diem aja, seperti ngelihat orang yang berada di dalam perahu jamaah, ada yang melubangi tapi dia diem aja, yang menenggelamkan semua isi kapal tersebut. Dan Nabi Musa nggak mau kayak gitu. Nah, padahal beliau udah dikasih syarat, jangan banyak tanya, jangan banyak komentar sebelum dijelasin. Semua ini karena ketidaktahuan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tahu, nggak mungkin beliau komentar. Kalau Nabi Musa tahu tujuan Nabi Khidir melakukan ini, nggak mungkin beliau komentar dengan pedas seperti ini. Ini kan pedas banget nih komentarnya. Akharaqtaha litughriqa ahliha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah kau pengen menenggelamkan kami semua? Menenggelamkan semua penghuni kapal? Itu kan komentar tuduhan jamaah, tuduhan yang kagak apa, yang enggak baik kepada gurunya gitu. Nah, akhirnya Nabi Khidir mengatakan, "Oh kan? Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Tuhan udah bilang kan? Nah, gitu. Kan ada bilang kan, ente gak sabar kan? Kan tadi udah disampaikan, ente gak bakal sabar. Ente gak bakal sabar deh sama aneh. Kan udah dikasih tahu syaratnya, jangan banyak nanya, jangan banyak komentar. Alam aku tuh kan udah dibilangin gitu. Akhirnya apa jamaah? Nabi Musa alaihissalam memperbarui komitmen lagi. Qala la tu'akhidni bima nasit. Jangan engkau hukum aku, please. Tolong guru, Tuan Guru, mohon jangan hukum aku ya. Tadi aku khilaf, aku lupa dengan syarat-syarat yang telah engkau kemukakan tadi. Ya, aku khilaf, aku lupa. Nasitu, aku lupa. Jangan berikan aku sanksi, jangan diikop ya, jangan dihukum ya. Wala turhiqni min amri usra, dan janganlah engkau bebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusan. Nabi Musa secara fair jamaah, enggak debat gurunya jamaah, ya, enggak berdebat, ya beliau ngaku salah. Ngaku kalau tadi nggak sabar, lupa dengan komitmen awal, nggak banyak-banyak. Gurunya kagak di debat dengan debat kusir yang kagak jelas ujungnya gitu ya. Nah, akhirnya jalanlah lagi Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu baru peristiwa pertama ya, belum selesai. Peristiwa kedua, bantolaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah qal aqatalta nafsan zakiyyah bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Akhirnya setelah keduanya keluar dari kapal, dari perahu jemaah, mereka berjalan menyusuri pesisir pantai. Tiba-tiba ada seorang anak sedang bermain-main
dengan teman-temannya, dengan anak-anak yang lain. Nabi Khidir pun mendekati anak tersebut, dipegang kepalanya dan lepas kepala. Diapain jemaah? Dibunuh anak itu oleh Nabi Khidir. Lagi main jemaah, tiba-tiba dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa kembali bertanya-tanya, aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafs? Ya? Mengapa engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah, yang tidak berdosa? Bukan karena dia melakukan pembunuhan, bukan karena kisos. Kenapa engkau melakukan pembunuhan kayak gini? Nabi Musa lagi-lagi komentar jemaah. Sekali lagi beliau itu memiliki sifat apa ya? Sifat sense of amar ma'ruf nahi mungkarnya itu luar biasa, gitu loh. Ya, nggak bisa melihat kemungkaran di depan matanya. Ketika Nabi Khidir alaihi salam melakukan pembunuhan, Nabi Musa alaihi salam bertanya, sungguh ya engkau telah melakukan sesuatu yang telah mungkar, yang sangat-sangat mungkar. Jika syai'an nukra. Nah, akhirnya Nabi Khidir pun lagi-lagi berkata, kan udah aneh bilang kan, ente nggak sabar, ente nggak sabar. Aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Ente nggak bakal sabar sama saya. Nah jemaah sekalian, ketika Nabi Khidir ngingetin lagi, kan nggak sabar, akhirnya apa? Nabi Musa pun malu jemaah. Beliau secara gentle sadar diri, tingkat kesabaran saya ternyata cuma sampai di sini. Ya, akhirnya apa jemaah? Nabi Musa berkomitmen, kalau sekali lagi saya melanggar, selesai saya hidup. Gitu. Kalau saya sekali lagi banyak tanya, banyak komentar, udah cukup. Saya nyerah. Saya memang nggak sabar. Nah, artinya apa? Nabi Musa mengukur dirinya, ya. Beliau mengukur dirinya. Beliau sadar akan kelemahan dirinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam ya berkomitmen ulang untuk yang kedua kalinya ini, beliau mengatakan kepada Nabi Khidir janji, ya, insya jika sekali lagi aku bertanya tentang sesuatu setelah ini, jangan lagi engkau memperbolehkanku ikut. Jangan lagi aku diizinkan ikut belajar denganmu.